Ibu Amel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi baru. Materi apakah gerangan? Ya, materi kita kali ini adalah teks ulasan atau biasa disebut dengan resensi. Kalian pasti sudah tahu bukan apa itu resensi? Insya Allah tahu ya. Nah, resensi ini biasa ada di mana ya? Biasa menjelaskan mengenai apa ya kira-kira resensi itu? Ya, resensi itu berkaitan dengan karya sastra. Jadi, resensi itu apa kira-kira? Betul sekali. Resensi itu berkaitan dengan karya sastra, ya kan? Nah, resensi ini merupakan teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya, ya, atau review terhadap suatu karya untuk dijadikan tolak ukur kualitas. Di dalamnya terdapat kelemahan dan kelebihan dari sebuah karya. Nah, sekarang karya apa sih? Dari tadi karya. Nah, yang dimaksud dengan karya ini karya yang seperti apa yang bisa dibuat resensi? Karya yang dimaksud di sini adalah contohnya ya, buku. Buku bisa buku fiksi, bisa buku non fiksi. Apa itu buku fiksi? Contohnya seperti apa? Buku fiksi contohnya seperti cerpen, novel, ya seperti itu. Kemudian buku non fiksi yang seperti apa? Bisa buku pelajaran mungkin, bisa buku tentang sains ya dan sebagainya. Kemudian buku. Kemudian setelah buku bisa juga sebuah film. Kemudian bisa juga lagu. Lagu juga bisa dibuat resensi. Ya, jadi karya-karya yang disebutkan tadi bisa diulas, bisa direview berdasarkan kelebihannya dan kekurangan dari karya tersebut. Berdasarkan cara menyampaikannya, resensi ini bisa disampaikan dengan dua cara. Pertama adalah dengan lisan. Yang kedua adalah dengan tulisan. Bagaimana menyampaikan resensi atau menyampaikan ulasan dengan cara lisan? Contohnya adalah ketika kalian membahas mengenai suatu karya ya dengan cara berbicara, ya verbal, menggunakan berbicara atau hanya sekedar membahas, berdiskusi mengenai itu ya antara satu orang dengan orang yang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain secara resmi. Ini juga melalui ulasan lisan itu bisa dibahas ya dalam satu kegiatan khusus. Contohnya adalah diskusi, kemudian seminar atau bedah buku yang memang khusus untuk membahas mengenai karya tersebut. Nah, yang kedua adalah secara tertulis. Secara tertulis ini biasa ada di majalah, ya, di internet juga ada yang membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari suatu karya yang diulas tersebut. Teks resensi dan kegiatan mengulas ini memiliki beragam manfaat ya. Ternyata banyak manfaatnya. Apa saja? Bisa manfaatnya adalah menambah pengetahuan, kemudian juga meningkatkan pemahaman terhadap suatu karya, kemudian juga bisa menambah sikap apresiatif. Nah, apa itu apresiatif? Menghargai, kemudian memahami karya sastra. Dan yang terakhir adalah manfaatnya dapat memperkuat daya kritik. Jelas ya, memperkuat daya kritik ini yang bagaimana? Kita bisa tahu, kita bisa mengkritisi karya sastra berdasarkan tadi kelemahan dan kelebihan dari karya sastra tersebut. Kemudian teks ulasan ini juga atau resensi ini juga memiliki fungsi. Fungsi yang terdapat dalam resensi ini terbagi menjadi 3. Ada fungsi bagi penulis, ada fungsi bagi penerbit, dan ada juga fungsi bagi pembaca. Ya, kita bisa mengidentifikasi informasi dalam teks ulasan. Identifikasi itu pembaca akan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang disampaikan di dalam teks resensi. Seperti ini ya. Identifikasinya.
Di sana terdapat apa saja yang diidentifikasi, apa saja yang dituliskan di dalam sebuah resensi. Itu ada satu identitas karya. Ada identitas karyanya, ada keunggulannya, ada kelemahan karya tersebut. Yang dimaksud dengan identifikasi informasi di sini adalah informasi apa saja yang disampaikan di dalam teks resensi tersebut. Identitas karya, keunggulan dan kelemahan dari suatu karya. Ada 3 hal yang seperti itu. Ketika kalian mendapatkan satu karya, kemudian kalian juga mengulasnya, kalian tahu mengenai karya sastra tersebut, tidak mungkin kalau tidak diulas atau dijelaskan kembali. Nah, mengulas ini kepada siapa mengulasnya? Bisa memang secara kegiatan resmi tadi ya, seperti di bedah buku, seminar, dan sebagainya. Tapi kalian juga bisa mengulasnya dengan cara hanya mengobrol saja dengan teman. Nah, kira-kira yang diulas ini biasanya apa sih? Yang diulas apa sih yang dijelaskan kembali kepada seseorang ya ketika kalian membuat resensi atau kalian sedang mengulas karya sastra itu. Terdapat 3 di sini. Ada 3 pertanyaan yang dapat membantu kalian atau sebagai rujukan pertanyaan ketika akan menceritakan kembali teks ulasan atau resensi karya ya. Yang pertama di sini adalah ada pesan moral. Pertanyaannya adalah pesan moral apakah yang ingin disampaikan penulis pada teks ulasan tersebut? Pesan moral apa sih yang ingin disampaikan? Ya kan? Nah, yang kedua, ada amanatnya tidak? Ya, atau amanat apa yang ingin disampaikan penulis? Kira-kira karya sastra itu berisi mengenai amanat apa atau pesan yang ingin disampaikannya apa? Ya. Kemudian yang terakhir di sini, apakah ada kelebihan dan kelemahan dari karya yang diulas? Ketika kalian membahas mengenai film misalnya, pasti ada kelebihan dan ada kelemahannya. Contoh, kelebihan dan kelemahan ini. Ketika kalian meresensi film atau mengulas film, kita lihat dari aktornya, aktrisnya, jalan ceritanya, apakah menarik, apakah tidak, apakah jalan ceritanya membosankan, ya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kostumnya misalnya, bagaimana dengan banyak hal yang disampaikan di bagian kelemahan dan kelebihan dari karya yang diulas. Bisa sudut pandang juga masuk ke situ ya, sudut pandang pengarangnya bagaimana. Terakhir, pembahasan kita kali ini adalah mengenai struktur dari teks ulasan. Struktur atau bagian-bagian yang terdapat dalam teks ulasan ini ada 6. Ya, ada 6. Pertama, mulai dari identitas karya. Ada identitas karya, kemudian ada orientasi, kemudian sinopsis, analisis atau tafsiran, ya, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah rangkuman atau rekomendasi. Kita bahas satu persatu. Mulai dari identitas karya. Identitas karya ini berisikan ciri-ciri pengenal yang dimiliki oleh karya tersebut. Contohnya apa saja di dalamnya? Ciri-ciri karya itu adalah pada novel, cerpen, dan puisi, identitas yang dicantumkan adalah adanya judul, kemudian ada penulis, ada penerbit, ada tahun terbit, ya, ada cetakan keberapa, misalnya ketebalan bukunya berapa. Kalau lagu, misalnya meresensi lagu, berarti di dalamnya ada penyanyinya siapa, judul lagunya apa, penyanyinya siapa, ya, kemudian penulis liriknya siapa, komposernya siapa, misalnya seperti itu. Ya, kemudian bagian yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Gambaran umum karya ini dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Kegunaannya apa, namanya apa, misalnya ya. Sinopsis. Sinopsis ini merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Jadi misalnya tentang kita mengulas mengenai film, berarti film itu berisi film apa, ceritanya bagaimana. Sinopsis atau ringkasan
mengenai isi karya tersebut. Kemudian bagian selanjutnya ada analisis atau tafsiran. Analisis ini berisi pemaparan mengenai keberadaan dari unsur-unsur dalam karya, ya. Misalnya, jika karya yang diulas itu berupa novel, berarti komponen yang diulas terdiri dari tema, alur, penokohan, berarti unsur-unsur intrinsik dari karya sastra. Jika yang diulas adalah lagu, berarti analisisnya adalah dari penyanyi, dari lirik, ya, seperti itu. Kemudian bagian evaluasi. Bagian evaluasi ini berisi pemaparan mengenai keunggulan dan kelemahan karya yang diulas. Di sana bagian evaluasi ini disajikan pendapat kita tentang karya sastra tersebut berdasarkan kelemahan dan kelebihan dari karya sastra yang diulas, ya. Tapi tidak hanya pendapat-pendapat saja, harus ada bukti-bukti di sana. Misalnya kalau lagu, misalnya contoh lagu atau film atau lagu ini tidak enak, ya, tidak baik, tidak bagus, kenapa? Jadi ada alasan pendukung di sana. Yang terakhir adalah rangkuman dan rekomendasi. Bagian ini adalah bagian terakhir, ya. Bagian ini merupakan bagian penutup yang memuat alasan akhir berupa simpulan dari karya tersebut, ya. Biasanya bagian ini berisi mengenai ajakan, ya, si pembuat resensi, si pengulas itu kepada pembaca untuk kira-kira pembacanya menikmati karya yang diulas secara utuh itu, ya. Ini bagian rangkuman atau rekomendasi ini boleh ada dan boleh tidak ada. Seperti itu, ya. Pembahasan kita mengenai materi teks ulasan cukup sekian. Seandainya kalian kurang paham, seperti biasa silahkan kalian putar ulang videonya, kira-kira kalian paham. Kemudian ibu minta maaf apabila banyak kekurangan, dan di video selanjutnya akan ada pembahasan mengenai kaidah kebahasaan dari teks ulasan, ya. Tetap semangat belajar dengan kondisi yang bagaimanapun, dan terima kasih untuk hari ini. Untuk kali ini, dan sampai jumpa. Bye.